Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Ikhwati fillah, para jamaah Masjid Al-Ikhlas Cikarang, Bekasi yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan radio-radio lain, para pemirsa beberapa TV, ya para netizen di mana saja Anda berada. Kembali kita berjumpa setelah vakum berapa, setengah tahun ada ya? Setengah tahun, 6 bulan. Asa cikene. Alhamdulillah kita kembali berjumpa melanjutkan kajian amalan hati. Materi terakhir kita adalah muslihatul qulub, atau hal-hal yang bisa memperbaiki hati. Sekarang kita masuk ke bab mufsidatul qalbi. Beberapa perkara yang bisa merusak hati. Kita bahas ini bukan untuk diamalkan, tapi untuk dihindari. Araftu syarr laisa bisyarr. Aku mengenal keburukan, bukan untuk mengamalkan keburukan itu, tapi justru untuk menghindarinya. Ada beberapa poin yang diterangkan oleh para ulama tentang perkara yang merusak hati. Pertama adalah, dan yang terbesar, dan ini pokok pangkal seluruh hal yang merusak hati, yaitu ta'alluqul qalbi bi ghairillahi azza wa jalla. Terkaitnya hati kepada selain Allah. Tawakal kepada selain Allah. Berharap kepada selain Allah. Takut kepada selain Allah. Meniatkan semua amalan kepada selain Allah, walaupun amalan-amalannya amalan yang disyariatkan. Salat, saum, haji, umrah, baca Quran, doa, zikir. Tapi niatnya untuk dunia. Rajin tahajud agar dagangannya laku. Rajin saum sunat agar cepat-cepat dapat jodoh 3 lagi. Rajin baca zikir ini, doa itu agar karirnya cepat naik. Ada orang yang seperti itu? Ada banyak. Dan ketidakikhlasan niat dalam ibadah, penyebab utamanya adalah ta'alluqnya hati kepada dunia. Terkaitnya hati terhadap selain Allah Azza wa Jalla. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu' al-Fatawa. Kata beliau, kullu man 'allaqa qalbahu bil makhluqat ayan suruhu aw yarzuquhu aw yahduhu
khada'a qalbuhu lahum wa sara fihi minal ubudiyati lahum biqadri dzalik. Semua orang yang hatinya terkait kepada makhluk, bersandar kepada makhluk, agar makhluk itu menolong dirinya, memberi rizki kepada dirinya, memberikan petuah petunjuk kepada dirinya, lalu hatinya tunduk kepada makhluk tersebut. Maka jadilah hal tersebut sebagai ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah Azza wa Jalla, kepada selain Allah. Jadi kalau bertawakal kepada sesama makhluk, itu pada hakikatnya ubudiyah, penghambaan kepada sama makhluk, dan itu pokok pangkal seluruh kerusakan hati. Padahal tertawannya hati kepada sesuatu selain Allah lebih berbahaya daripada tertawannya badan atau fisik. Kalau manusia ditawan oleh musuh fisiknya, dipenjara, atau dikuasailah, diperbudak fisiknya, tapi hatinya tidak. Zaman baheula betapa banyak ya budak-budak hamba sahaya milik orang kafir, disuruh ini, disuruh itu, nurut, tapi hatinya tetap imannya kepada Allah, beribadah. Dia bisa selamat dari murka dan azab Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau yang tertawannya hati, padahal hati ini raja bagi seluruh anggota badan kita. Semua yang dilakukan oleh indera kita, tangan, kaki, semua tubuh kita, itu perintah dari hati. Maka kalau hati tertawan oleh sesuatu selain Allah Azza wa Jalla, maka hati ini akan menggerakkan seluruh anggota badannya untuk melakukan apa yang dibisikkan, diinginkan oleh hati. Dan itu berbahaya. Allah Azza wa Jalla menjelaskan orang yang seperti itu di dalam banyak ayat. Bahkan disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Bada'iul Fawaid, wa inna a'zama tilka ta'alluqat ifsadan lil qalbi asyirku billah wa tawajjuhul qalbi bi'ubudiyatihi ila ghairi fathirihi wa khaliqihi alladhi yamliku an-naf'a wa dhar wa lahu kullu syai'. Keterkaitan hati kepada selain Allah yang paling merusak hati adalah syirik. Beribadah kepada selain Allah, hatinya selalu fokus menghadap kepada sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Allah menggambarkan hal itu dalam Al-Quran dalam beberapa ayat. Di antaranya surah Al-Ankabut 41 sampai 43 Allah menyatakan, "Matsalul ladzina ittakhadhu min dunillah awliya'a kamatsalil ankabut ittakhadat baita. Wa inna ahwanal buyut la baitul ankabut law kanu ya'lamun. Inna allaha ya'lamu ma yad'una min dunihi min syai' wa huwal azizul hakim. Wa tilkal amthalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illa al-alimun." Perumpamaan orang yang menjadikan sesembahan atau pelindung selain Allah
seperti laba-laba yang membuat rumah, sarang. Dan selemah-lemah sarang adalah sarang laba-laba. Pertama, bahannya memang sangat tipis ya. Yang kedua, satu saja diputuskan sudah ambruk semua. Ya. Mudah sekali hancur. Jadi seperti itulah keyakinan orang-orang musyrik. Mudah rapuh, mudah stres, mudah depresi. Selemah-lemah rumah, selemah-lemah sarang adalah sarang laba-laba seandainya mereka tahu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka seru, yang mereka ibadati selain Allah, dan Allah Maha Aziz dan Maha Hakim. Inilah perumpamaan yang Allah berikan kepada manusia, dan perumpamaan ini tidak bisa difahami kecuali oleh orang-orang yang berilmu. Jadi itu pertama, orang musyrik keyakinannya diumpamakan seperti sarang laba-laba yang sangat-sangat lemah. Kedua, dalam surah Al-Hajj 73-74 Allah berfirman, Ya ayuhan nas, dhuriba mathalun, fastami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dhubaba walau ijtama'u lah wa iyaslubhumudh dhubab syai'a la yastanqidhuhu minhu dha'ufat talib wal matlub ma qadarullaha haqqa qadri innallaha laqawiyyun aziz. Wahai manusia, telah diberikan kepada kalian perumpamaan. Maka dengarkan baik-baik. Bukan fasma'u, tapi fastami'u. Apa bedanya? Fastami'u itu sengaja mendengarkan untuk difahami. Kalau hanya mendengarkan tanpa bermaksud mendengarkan, seperti kita duduk, terus 5 meter di sebelah kita ada orang yang lagi ngobrol. Kita mah fokus baca. Obrolan itu terdengar oleh kita? Terdengar. Itu sami'a, mendengar. Tapi tidak bermaksud mendengarkan, menyimak, tidak. Tapi kalau seperti ini, yang ngaji, disebut mustami'a, dari istima'. Artinya mendengarkan sengaja untuk menyimak dan memahami. Makanya kalau ada orang di pinggir kita baca Al-Quran, bacaannya enak, bagus, kita sengaja mendengarkan. Lagi baca buku, lagi buka HP juga ditunda. Sengaja didengar. Ternyata orang itu membaca ayat sajdah lalu sujud, kita pun disyariatkan sujud. Tapi kalau umpamanya kita lagi buka HP, ada orang yang baca Quran, oleh kita tidak sengaja didengarkan. Tapi terdengar? Terdengar. Tapi kita tidak menyimak, tidak menghayati. Ternyata orang itu baca ayat sajdah lalu sujud, kita tidak disyariatkan untuk sujud. Karena kita hanya sami'a, mendengar tidak maksud mendengar. Mendengar tidak sengaja, tidak menyimak. Maka berbeda dengan mustami'. Jadi dalam surah Al-Hajj 73 ini Allah menyatakan, Ya ayuhan nas, duriba mathalun fastami'ulah. Manusia, telah diberikan perumpamaan. Dengarkan, simak, fahami. Jangan mendengar masuk kanan, keluar telinga kiri. Sesungguhnya berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah, apapun bentuknya, tunggak, pohon,
Atau benda besar seperti matahari, bulan, bintang kan ada yang disembah. Atau makhluk, setan dari kalangan bangsa jin. Atau dari kalangan manusia seperti zaman baheula si Fir'aun, Raja Namrud dan yang lain-lain disembah. Sesembahan-sembahan yang kalian sembah selain Allah, mereka itu tidak mampu menciptakan walaupun seekor lalat. Sekalipun mereka berkumpul, bekerja sama untuk itu, nggak bisa menciptakan walaupun seekor lalat. Wa yaslubhumudz dzubabu syai'a, dan kalau ada seekor lalat merebut makanan yang disajikan untuk mereka, kan kadang-kadang berhala-berhala itu dikasih susuguh, ya enggak? Sesajian, ada makanan, ada surutu. Surutu itu rokok yang gede ya, gening. Cerutu apa namanya ya? Gula batu, macam-macam. Andai si patung lagi begini atau lagi begini atau gimana, dikasih kue tuh. Ngeong-ngeong datang seekor lalat. Diambil itu kuenya. Apa kata Al-Quran? La yastanqidhuhu min. Dia tidak bisa menyelamatkan. Tidak bisa mempertahankan. Oleh lalat aja terebut itu. Dha'ufat talibu wal matlub. Yang menyembahnya lemah, yang disembahnya juga lemah. Patung segede apapun walaupun kuat, digetok sama kita. Nggak bisa nangkis, nggak bisa menghindar, nggak bisa melawan. Dirubuhkan sama kita, dihancurkan sama kita, pasrah. Lemah itu yang disembah, lemah juga yang menyembahnya. Ini kan perumpamaan. Selemah itulah keyakinan orang-orang musyrik penyembah selain Allah Azza wa Jalla. Allah menyatakan ma qadarullaha haqqa qadrih. Mereka tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya pemuliaan. Nah, jadi hal yang paling merusak hati adalah keterkaitan kita kepada selain Allah Azza wa Jalla. Tawakalnya kepada makhluk. Takutnya kepada makhluk. Berharapnya kepada makhluk. Niat semua amalannya kepada makhluk, maka inilah yang paling merusak hati. Inilah yang pertama. Kedua, al-fudul min kulli syai'. Yang bisa merusak hati adalah berlebih-lebihan dalam segala perkara yang mubah. Yang mubah loh. Kalau yang haram mah jelas. Jangankan berlebih-lebihan, sekali dua kali yang haram merusak. Ini yang mubah. Apa yang mubah? Contohnya apa? Makan, minum, berbicara, tertawa, tidur, bergaul. Hukum asal mubah. Tapi kalau berlebih-lebihan, maka itu bisa merusak hati. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, di antaranya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Al-fudulu min al-aqli wasyurbi wan naumi wal kalam wal mukhalatah wal mujalasah wal dhahak. Fa kullu syai'in idza zada min hadhil asya' فَإِنَّهُ يُؤَثِّرُ عَلَى قَلْبِ صَاحِبِهِ بِالْفَسَادِ. Berlebih-lebihan dalam hal makan, minum, tidur, berbicara, bergaul, tertawa, segala sesuatu yang hukum asalnya mudah bila berlebih-lebihan, maka berpengaruh kepada kerusakan hati. Maka orang-orang yang terlalu banyak makan, sehari 5 kali, sekali makan 3 piring.
Pasti buncit tuh orang. Tapi tidak semua yang buncit banyak makan. Enggak. Kadang-kadang pola makan dan pola hidup yang salah. Tapi kok para ulama, para masyayikh, para ustadz buncit. Itu karena memang pola hidup. Kebanyakan apa? Duduk. Di rumah baca, nulis, duduk. Berangkat ke tempat kajian. Di jalan, di mobil, duduk. Di tempat ngajinya, sambil ngaji, duduk. Kan nggak bisa sambil lari-lari. Pulang lagi, duduk. Kebanyakan duduk. Jarang gerak. Otomatis, ya rata-rata buncit. Nggak ada ustadz yang kayak atlet gitu, atlet binaraga gitu. Kalau ada ustadz yang berotot, ininya six pack, rata gitu, ininya. Ini sehari-hari ngapain ini ustadz? Pasti sehari-harinya olahraga terus gitu ya. Olahraga mubah, berlebih-lebihan, merusak hati. Ya pastilah buncit gitu ya. Karena pola hidupnya yang seperti itu. Para masyayikh rata-rata seperti itu. Jadi orang yang banyak makan artinya akan keras. Orang yang banyak tidur pikirannya akan tumpul. Lalu dia lalai. Orang yang banyak tertawa hatinya akan mati. Orang yang banyak bergaul, berinteraksi dengan orang terpengaruhi oleh semua informasi yang masuk. Oleh karena itu Imam Ibnu Qayyim menyatakan semua yang mubah itu ibarat liqah. Liqah itu apa? Vaksin. Dia hanya dibutuhkan pada saat tertentu dengan kadar tertentu. Kalau bukan pada waktunya dengan kadar yang berlebih, merusak badan. Memperlemah badan dan meracuni badan, bukan manfaat akan tetapi madarat. Maka fakullu syai'in min hadhil asya idza aktsarat minhu dharraka. Segala sesuatu dari perkara mubah itu bila terlalu berlebih-lebihan memberi madarat kepadamu. Ilal ibadah, kecuali ibadah. Kalau ibadah bukan mubah, ibadah itu antara wajib dan sunnah. Semakin banyak, semakin bagus. Semakin banyak, semakin maslahat. Tapi ibadah pun kalau melebihi apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW, madarat pula. Kalau melebihi apa yang dicontohkan. Makanya Nabi SAW pernah memarahi seorang imam yang kepanjangan. Maksud kepanjangan itu melebihi contoh dari Nabi SAW. Bukan berarti setiap sholat harus kulhu dan al-falak terus, bukan. Karena Nabi SAW pun kalau subuh panjang, Jumatan panjang, paling pendek Jumatan sholatin adalah surah Al-A'la sama Al-Ghasyiyah. Kadang-kadang surah Qaf. Tahu nggak bagaimana sholat duhur Nabi SAW? Itu diriwayatkan ada seorang sahabat ketika sholat duhur dari awal dia ikut sholat bersama Nabi SAW. Tiba-tiba dia kebelet ingin ke WC. Dia batalkan sholatnya, dia pulang dulu ke WC. Setelah ke WC, dia tergoda dulu oleh istrinya lalu melakukan hubungan dengan istrinya. Setelah itu setelah mandi pergi lagi ke masjid dan Nabi SAW masih rakaat pertama. Kebayang nih. Itu sholat zuhur Nabi SAW.
Kalau panjangnya sholat kita, dan riwayat ini dinukil diantara oleh Syekh Masyhur Hasan Salman dalam kitab Al-Qaul Mubin fi Akhta'il Musallin. Kalau panjangnya sholat kita masih sesuai dengan sunnah Nabi SAW, walaupun menurut orang-orang umum kepanjangan, jangan digubris. Panjang pendeknya sholat Nabi yang dibolehkan sesuai dengan contoh Nabi SAW, bukan sesuai dengan hawa nafsu para jamaah. Para jamaah inginnya setiap sholat kulhu sama apa inna a'tayna kal kawthar. Sedikit al-duha aja, panjang teing. Menyimpang dari sunnah kan gitu. Padahal itu jauh di bawah sunnah itu. Nah kalau melebihi dari apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW, baru itu fudul minal ibadat. 3 sahabat Nabi SAW datang kepada para istri Nabi. Ditanya, bagaimana amalan Nabi siang dan malam? Dijawab, kalau malam tidur, tapi nanti sepertiga akhir malam bangun sholat. Kalau siang kadang saum, kadang tidak. Terus wakana fi mihnati ahli. Dia itu suka bantu-bantu istrinya bekerja. Sahabat yang 3 ini menganggap enteng banget amalan Nabi SAW. Lalu yang satu berkata, saya malam gak akan pernah tidur, tahajud semalaman. Kalau Nabi SAW kan ada tidurnya. Yang kedua, saya saum tiap hari, gak akan tidak saum. Kalau Nabi kadang saum, kadang tidak. Yang ketiga, dia menyatakan saya tidak akan pernah menikah. Demi ibadah. Karena kalau punya istri, harus bantu-bantu istri, gitu kan? Harus ngasih perhatian, apalagi kalau istri hamil, istri melahirkan, suami yang ngehandle pekerjaan istri. Anaknya sudah gede, merengek, liar lah gitu. Maka saya tidak akan nikah. Untuk apa? Fokus ibadah. Ketika sampai hal ini kepada Nabi SAW, ditegur. Antumul ladzina qultum kadza wa kadza? Kaliankah yang berkata begini, begini, begini? Wallahi ana akhsyakum lillah wa atqakum lillah. Demi Allah, aku lebih bertakwa kepada kalian. Aku lebih bertakwa dan lebih takut kepada Allah dibanding kalian. Tapi aku malam sholat, aku pun tidur. Aku siang saum, aku kadang-kadang tidak saum. Wa ana atazawwajun nisa, dan aku menikahi beberapa wanita. Beberapa loh, kan satu. Ya, akhir hadis ini beliau menyatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka kepada sunnahku, dia bukan umatku. Sunnah Nabi kalau malam tidur, sholat. Maka sholat terus gak sesuai sunnah. Tidur terus juga gak sesuai sunnah. Saum tiap hari gak sesuai sunnah. Gak saum tiap hari juga gak sesuai sunnah. Tidak nikah juga tidak sesuai sunnah. Nikah hanya satu juga gak sesuai sunnah. Tapi nikah terus juga gak sesuai sunnah. Sampai melebihi 4. Nah, jadi lihat walaupun ibadah tapi melebihi apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW merusak. Karena apa? Zalim kepada diri sendiri. Diri ini memiliki hak untuk istirahat. Kalau semalaman gitu ya, sholat tidak tidur, badan lemah. Tiap hari saum, badan lemah. Dan seterusnya. Maka zalim kepada diri sendiri. Oleh karena itulah segala sesuatu yang berlebihan, walaupun ibadah, maksud ibadah berlebihan itu melebihi dari contoh Nabi SAW. Adapun kalau pas sesuai contoh, pasti maslahat.
Berkata Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, khaslatani tuqassiyanil qalb. Ada dua perkara yang membuat hati ini menjadi keras. Pertama, kasratul kalam wa kasratul akal. Pertama, terlalu banyak ngomong. Kedua, terlalu banyak makan. Kedua-duanya ini mengeraskan hati. Berkata Abu Sulaiman Ad-Darani, likulli syai'in sada wa sada'ul qalbi asyaba'. Segala sesuatu itu ada karatnya, penyebab sesuatu itu berkarat atau rusak. Dan yang membuat hati berkarat adalah kekenyangan ketika makan. Sampai kemerdekaan. Kemerdekaan itu kemerdekaan. Artinya sampai sakit perut ini saking apanya? Banyaknya makanan yang masuk sampai kekenyangan. Berkata Makhul, afdalul ibadat ba'dal faraid al-ju' wal-dhama. Ibadah yang paling agung, yang paling utama setelah melakukan ibadah-ibadah yang fardu adalah lapar dan haus. Dalam bentuk apa itu? Saum. Berkata Bakar, wa kana yuqal al-ja'il dhama'an afhamu lil mau'izah wa qalbuhu ila ruqqah asra wa kana yuqal kasratu ta'am tadfa'u katsira minal khair. Orang yang lapar dan haus itu lebih bisa memahami pelajaran dan lebih cepat untuk sensitifnya hati, mudah tersentuhnya hati. Dengan lapar, dengan memperbanyak lapar dan haus alias saum. Lalu dikatakan banyak makan itu banyak menolak kebaikan. Dengan banyak makan kebaikan yang banyak bisa tertolak. Dengan makan ngantuk. Pas ngaji tidak konsentrasi. Konsentrasinya waktu ngaji nahan ngantuk luar biasa. Nahan nafas. Supaya apa? Hilang rasa kantuk. Berubah-ubah posisi. Kan gitu ya. Banyak kebaikan yang luput dari dirinya karena terlalu banyak makan. Semua itu yang tadi bisa kita dapat dalam kitab Al-Hilyah. Maksudnya Hilyatul Awliya, Sunan Abu Nuaim yang menjelaskan fatwa, pendapat, penjelasan para ulama untuk meraih kebaikan dan menghindarkan madarat. Semuanya itu dikutip untuk memberikan pelajaran yang berharga bagi manusia. Berkata Amr bin Al-Aswad, yad'u katsiran minasyab wa makhafatal asyar. Amr bin Aswad yad'u katsiran minasyab. Dia itu sering kali menghindarkan kekenyangan. Kalau makan ala kadarnya, sekedar untuk bisa menopang tubuh agar tidak lemah. Kenapa? Karena takut terhindarkan dari banyak kebaikan. Ini perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, ini dinukil Imam Ibnu As-Sakir dalam kitab tarikhnya, perkataan Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, asyaba yuthqilul badan, wa yuqassil qalba, wa yuzilul fitah, afatana, wa yajlibun naum, wa yud'ifu sahibahu anil ibadah. Kekenyangan itu melemahkan badan. Bukankah kalau kenyang jadi kuat? Enggak. Dan itu para dokter, ahli medis, ahli kesehatan menjelaskan kaitan kekenyangan dengan kelemahan badan. Kalau kenyang, kerja organ tubuh, pencernaan, ginjal, termasuk jantung.
itu bekerja lebih apa? Lebih giat, lebih berat lagi. Dan berefek tersimpannya beberapa kelebihan dari beberapa nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Disimpan dalam bentuk lemak. Kelebihan gula dalam bentuk lemak. Membebani badan. Apalagi kalau dia nggak pernah olahraga, ototnya, tulangnya tidak terlatih, tidak terkuatkan. Sehingga kekuatan mereka tetap, tapi bobot badan yang harus disangga itu lebih berat. Apa akibatnya? Ya tadi, berat badan meningkat. Kekuatan otot dan tulang tetap. Cok mobil, weteh gitu ya, pick up. Tapi setiap hari, sehari beberapa kali dimuati pasir, batu lebih dari 2 ton. Ini mobil weteh baru keluar dari dealer. Setiap hari muatannya gede, nggak sampai sebulan amruk atau ya sasisnya, pernya, semuanya shock breakernya rusak itu baru sebulan. Badan juga nggak beda dari itu. Kekuatan otot dan tulang kita tetap, tapi muatannya bertambah tiap hari. Maka hancur itu badan. Maka Imam Syafi'i menyatakan, kekenyangan memberatkan badan, membebani badan, terus mengeraskan hati, menghilangkan kecerdasan, dan mengakibatkan banyak tidur serta melemahkan pelakunya dari ibadah. Kalau orang yang sudah lemah badan, mager, PW, diajak olahraga, lari, nggak mau. Dipaksa. Mau dia, tapi baru aja umpamanya jogging 100 meter, nafas sudah ngos-ngosan. Heart rate-nya sudah tinggi, kalau pakai smartwatch mah sudah merah, sudah titit-titit, sudah di atas 170 heart rate-nya tuh, denyut jantungnya per menit. Dan itu membahayakan. Ya. Kemudian lutut juga sudah gemeter karena menyangga beban terlalu berat. Nah, kayak begitu tuh. Oleh karena itulah, maka kelebihan dalam hal makan itu amat sangat madarat. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, fa idza kana al-insanu yashba'u fi awwalin nahar wa yashba'u fi wasatihi wa fi akhirih fa inna hadzal aqla al-katsir la yuwarrithu illa baladah wa tukhammah wa kaslan an ibadatillah wa qasbatan fil qulub. Fayuqra'u al-Qur'an min awwalihi ila akhirih fi salati tarawih. وقد لا تجد قلبك خاشعا وإنما يرجع ذلك إلى هذه النخمة فينبغي أن نتفطن لهذا. Kalau seseorang selalu kenyang, di awal hari dia kenyang, waktu sarapan makannya 3 piring, di tengah hari makan siang juga 3 piring, di akhir hari makan malam juga 3 piring. Maka banyak makan seperti ini tidak akan menghasilkan apapun kecuali kebodohan, kekenyangan, dan kemalasan dari ibadah serta kerasnya hati. Dibacakan Al-Quran dari awal sampai akhir dalam sholat taraweh, dia keberatan. Coba umpamanya ketika buka, makan yang banyak. Pas taraweh, maka selama taraweh pencernaan terus berjalan. Oksigen, semuanya fokus kepada pencernaan. Suplai ke otak kurang, ke mata kurang, akhirnya ngantuk. Akhirnya nggak kuat taraweh sampai selesai. Berdasarkan hal itu, maka orang ini akan semakin lemah dari ibadah karena kekenyangan yang dialaminya.
Oleh karena itu generasi salafus saleh zaman dahulu mereka menyengaja berlapar-lapar di waktu yang panjang dan itu tidak memudaratkan bagi mereka. Nabi SAW kadang-kadang sebulan, 2 bulan, 3 bulan tidak pernah tidak terlihat dapurnya ngebul, tidak pernah terlihat ada api yang menyala. Kadang-kadang beliau itu keluar dari rumah. Tidak ada yang mendorong beliau keluar dari rumah kecuali rasa lapar. Kadang-kadang di perutnya diikatkan 2-3 buah batu untuk mengganjal rasa laparnya. Bayangkan kalau orang seperti itu melakukan hal tersebut, padahal beliau orang yang mampu paling kaya di dunia ini. Kata Nabi SAW kepada Aisyah, ya Aisyah, kalau aku mau, maka aku bisa membuat gunung emas itu berjalan di belakangku. Karena Nabi SAW pernah ditawari oleh Allah Azza wa Jalla, ya Muhammad, apakah kamu ingin menjadi seorang nabi sekaligus raja? Ataukah ingin menjadi seorang rasul sekaligus hamba? Diberi pilihan. Ada enggak nabi sekaligus raja? Ada. Nabi Sulaiman, Nabi Daud, ya. Nabi Yusuf, beliau bukan raja tapi pejabat tinggi negara yang kaya raya. Dan banyak lagi yang lain. Nabi sekaligus raja kaya raya. Nabi Muhammad SAW diberi pilihan. Mau menjadi Nabi sekaligus raja atau Rasul sekaligus hamba. Diberi pilihan itu oleh Allah. Malaikat Jibril berkata, tawadhu' li rabbika ya Muhammad. Tawadhu'lah engkau kepada Rabbmu wahai Muhammad. Diberi saran begitu, lalu Nabi SAW menyatakan, bala amdan wa rasulah. Aku lebih memilih sebagai seorang hamba sekaligus rasul. Maka sejak itu kata Aisyah, Nabi SAW tidak pernah makan sampai kenyang. Dan seringkali mengalami kelaparan sampai diganjal perutnya dengan batu sekadar untuk menahan lapar. Lalu beliau berkata, ya Aisyah, kalau aku mau, niscaya gunung emas berjalan di belakangku. Tapi beliau lebih memilih apa? Lebih memilih menjadi seorang hamba sekaligus Rasul. Nah, seluruh keutamaan yang ditawarkan di dunia diganti dengan kenikmatan di akhirat yang tiada tara. Berkata Al-Badr bin Jama'ah rahimahullahu ta'ala, kata beliau, walam yura ahadun minal awliya wal a'immatil ulama yasifu au yusafu bi kathratil akal wala humida bihi wa innama yuhmadu kathratul akal minad dawab allati la ta'qil. Kata Badr bin Jama'ah, tidak terlihat seorang pun para wali Allah, para imam, para ulama yang disifati atau mensifati bahwa mereka itu banyak makan dan tidak terpuji karena banyaknya makanan. Hanyalah yang dipuji karena banyak makan itu adalah binatang-binatang yang tidak berakal. Baru itu dipuji, ini makannya gede, ini makannya sehat, tumbuh badannya. Nah, seperti itu. Hanya binatang. Adapun manusia tidak dipuji karena banyaknya makan. Berdasarkan hal itulah maka hindari banyak makan, banyak minum, banyak tidur, banyak berbicara, banyak tertawa, banyak bergaul, karena itu semuanya akan merusak hati. Inilah perusak hati secara global.
al-fudul fil mubahat, berlebih-lebihan di dalam perkara mubah. Adapun secara rinci diterangkan, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, yang beliau jelaskan dalam kitab Bada'iul Fawaid, wal hasil annal umur allati tufsidul qalba kathiratun jiddan, lakin naqulu ala sabil ijmal. Kesimpulannya, perkara-perkara yang bisa merusak hati itu sangat banyak, tapi kita katakan secara global. Inna kullal ma'asi tufsidul qalba wa kulla ma harramallahu idza ta'atahu al-'abdu min nadharin aw sama'in aw aklin aw ghairi dzalik fa innahu yufsidu bihi qalbuhu. Sesungguhnya semua maksiat, dosa itu merusak hati. Semua yang Allah haramkan bila dilanggar oleh seorang hamba, baik penglihatan, melihat lawan jenis, atau pendengaran, mendengar yang diharamkan, seperti musik dan nyanyian, atau memakan yang diharamkan, itu semuanya merusak hati. Berkata Muhammad bin Wasi' rahimahullah, arba'un yumitnal qalb. Ada 4 perkara yang membuat hati ini mati. Pertama, az-zambu 'ala dzam, dosa yang berulang-ulang. Kedua, wa kasratul muthafanatin nisa wa hadisihim. Kedua, terlalu banyak berinteraksi dengan para wanita dan ngobrol dengan mereka. Laki ngobrol dengan wanita hukum asal boleh. Asal jangan saling bertatapan, jangan berkholwat. Jangan saling melihat, menatap, melirik, apalagi sambil melempar senyum. Quran membolehkan waqulna qawlan ma'rufa, kepada para wanita, berbicaralah kalian dengan para laki-laki dengan cara yang baik. Dulu para wanita sering bertanya kepada Nabi SAW secara langsung dan dijawab. Para sahabat sering bertanya kepada para istri Nabi dan dijawab. Boleh hukum asal. Tapi kalau berlebih-lebihan, melebihi dari apa yang diperlukan, merusak hati. Boleh berbicara dengan wanita, tapi sebatas kebutuhan. Ini yang kedua. Ketiga, wa mulahatul ahmaq, taqulu lahu wa yaqulu lak. Ketiga yang juga merusak hati, ingat nih ikhwan, termasuk di media sosial, yaitu bertengkar, berdebat sama orang bodoh. Jangan dilayani. Itu di media sosial, banyak orang-orang bodoh nyinyir, mencela kepada ustadz-ustadz kita, memberi komentar. Komentarnya itu menunjukkan kebodohan. Jangan dilayani, dasar kaum bodoh ngaji dong. Itu tambah-tambah ngaco, tambah-tambah ngawur. Sudah mereka itu ada hiqd atau dengki kepada kita karena perbedaan akidah. Segala sesuatu digoreng menjadi sesuatu yang buruk. Ketika salah seorang ustadz kita meninggal kemarin rahimahullah, Ustadz Yazid. Kan yang menyolatkan puluhan ribu tuh. Gak bisa ikut menyolatkan di masjid. Akhirnya mensolatkan di kuburannya. Ada videonya, ada. Ikut sholat. Boleh? Boleh. Nabi SAW pernah menyolatkan seorang wanita tukang nyapu masjid di kuburannya enggak? Asal tidak ada ruku, tidak ada sujud. Digoreng oleh mereka. Lihat, kuburan Ustadz Yazid disembah. Mereka mengharamkan sholat di kuburan. Mereka sering sholat.
Menyembah kuburan Ustaz Yasin. Digoreng gitu tuh. Padahal itu apa? Sholat jenazah yang tidak kebagian sholat jenazah langsung, boleh sholat jenazah di kuburan. Karena tidak ada ruku, tidak ada sujud. Terus kita jelaskan, tambah lagi mereka. Jadi mulahatul ahmaq termasuk merusak hati. Karena mereka itu apa? Akan terus membantah dengan kebodohan. Makanya bakal kalah omong kita, bukan kalah hujah, tapi kalah omong. Imam Syafi'i menyatakan jadal tu jahilan wa ghalabani. Aku pernah berdebat dengan orang bodoh dan dia mengalahkan aku. Kalah omong bukan kalah hujah. Ibnu Malik penyusun kitab Alfiyah. Alfiyah itu kan kaidah ilmu nahu yang sangat lengkap. Di akhir hayatnya ketika beliau mau pulang ke tempat ke kampung halamannya yang kemudian beliau mati di sana, di tengah jalan Jumatan. Dia mendengar khotib ini kelihatan tuh keliru membacakan ayat atau hadis. Setelah beres Jumatan, dibisiki berdua, diberikan koreksi atas kesalahan. Gengsinya muncul, dia gusur Ibnu Malik ke tengah umat. Ini orang menyalahkan saya. Hayo kamu mau ngomong apa? Kata. Bingung tah, akhirnya bertanya, ma huwa makhrajul alif? Di mana makhraj huruf alif? Dia nggak paham dengan pertanyaan. Akhirnya dia ngomong alif, ba, ta. Terus sampai iya. Disangkanya itu pertanyaan apa saja huruf hijaiyah. Murid-muridnya lebih bodoh dari gurunya. Akhirnya sorak, pinter gurunya gitu. Lalu gimana Ibnu Malik? Ini dilanjutkan juga gak akan nyambung. Akhirnya sudah dia pergi pamit. Disorakin kalah. Seperti itu tuh. Ini cerita saya gak baca. Tapi ini cerita dari Syekh Ali Hasan Al-Athari rahimahullah. Beliau menjelaskan tentang bagaimana sikap kita kepada orang bodoh. Al-Quran menyatakan khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadilah kamu pemaaf, perintahkan orang lain untuk berbuat baik dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau mereka itu didebat, diomongin oleh orang-orang bodoh, mereka menjawab dengan salam. Sudah, jangan dilayani. Melayani omongan debat orang bodoh itu merusak. Termasuk di media sosial. Ya, biarkan, jangan dilayani. Ini yang ketiga. Dan yang keempat, wa mujalasatul mauta yang juga akan merusak hati adalah bermajlis dengan orang-orang mati. Qila, ada yang bertanya, wa ma mujalasatul mauta? Apa yang dimaksud dengan bermajlis, bergaul dengan orang-orang mati? Masa bergaul dengan orang mati? Dijawab, mujalasatu kulli ghannin mutarafin wa sultanin jair. Itu bergaul dengan setiap orang kaya yang hidupnya bermewah-mewahan dan bergaul dengan penguasa yang zalim. Kalau bergaul, berbicara, ngobrol dengan orang kaya yang mewah, yang mereka ceritakan itu kemewahan dunia. Yang melalaikan, itu merusak hati. Jadi kita, ingin kayak gitu tuh. Terbuai dengan kemewahan dunia, akhirnya menjadi cita-cita, menjadi obsesi. Ingin bermewah-mewah seperti itu.
Kalau umpamanya menginap di hotel bintang 7 yang liar, Presiden Suite, ada fasilitas ini, fasilitas itu, ada makanan mewah dan seterusnya. Kalau makan di restoran termewah yang sekali makan, servisnya aja jutaan, belum makanannya, belum view-nya, belum segala macam ini itunya. Dan itu yang diobrolkan oleh orang kaya yang bermegah-megahan. Itu juga yang merusak hati. Ini 4 perkara yang mematikan hati. Pertama, dosa yang terus-menerus. Yang kedua, banyak berinteraksi dengan para wanita. Yang ketiga, banyak berdebat, berantem dengan orang-orang bodoh. Dan yang keempat, bermajlis dengan orang-orang mati. Siapa orang mati? 2. Yaitu orang kaya yang bermegah-megahan dan penguasa yang zalim. Berkata Makhul rahimahullah, araqqun nasi quluban aqalluhum dhunuba. Orang yang paling sensitif hatinya, mudah tersentuh maksudnya. Tersentuh oleh alunan ayat, oleh pedaran ilmu, adalah orang yang paling sedikit dosanya. Berkata Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala, kata beliau, ra'aitu dhunuba tumitul quluba wa qad yurithu dhulla idmanuha wa tarku dhunub hayatul qulub wa khairun li nafsika isyanuha. Kata Ibnu Mubarak, aku melihat dosa-dosa itu bisa mematikan hati. Terus menerus berbuat dosa mewariskan kehinaan. Meninggalkan dosa, menjauhi dosa adalah penyebab hidupnya hati. Maka jauh lebih baik bagimu untuk menghindarkan berbuat maksiat. Itu kata Ibnu Mubarak. Berkata Mujahid, al-qalbu bimanzilatil kaf. Fa idza adznaba rajulun dzamban inqabada isba'un hatta tanqabida asabi'uhu kulluha isba'an isba'an. Qala thumma yutba'u alaihi fakanu yarawna anna dhalika ran. Qala Allah ta'ala kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Hati taubahnya bagaikan kaf. Kaf itu dari pergelangan sampai ujung jari. Kaf itu menyangkut punggung tangan, telapak tangan, sampai jari-jari, itu kafun. Nah, hati itu bagaikan tangan. Apabila orang berdosa, maka nikel begini, melipat, terlipatlah satu jari. Berdosa lagi, melipat lagi satu jari. Sampai semua jarinya tertutup. Dan dimulai dari satu demi satu jari-jari sampai semuanya tertutup. Maka para ulama memandang itulah ron. Ron itu karat atau noda atau kotoran. Lalu mereka membaca kallabal ron ala qulubihim makanu yaksibun. Kata Allah, sekali-kali tidak, itulah ron. Itulah noda, itulah kotoran di dalam hati mereka karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Kalau sudah tertutup begini, maka tidak lagi bisa berfungsi sebagaimana biasa. Fungsi tangan apa? Untuk memegang, memberi, menerima dalam posisi terbuka. Tapi kalau sudah mengepal, tak ada yang bisa dilakukan kecuali menyakiti. Kalau sudah mengepal begini, gak bisa ngambil, gak bisa memberi, yang bisa apa?
memukul. Seperti itulah hati. Berkata Muhammad bin Ali At-Tirmidzi, "Idza sughila al-qalbu an dzikrillah bi dzikri syahawat, kana bi manzilati syajarah. Innama ratubatuha walinuha minal ma, fa idza muniatil ma yabisat uruquha wa dhabulat aghdanuha wa idza muniatis syaqya wa asabaha harrul qaid yabisatil aghsan fa idza maddatit ghasnan minha inkasara fala yasluhu illa liqat'i fayasiru wuqudan nar fakadzalikal qalbu." Apabila hati sudah lalai dari zikrullah, dia hanya sering memikirkan syahwat dunia. Hati itu tak ubahnya seperti pohon. Pohon itu membutuhkan kelembaban, membutuhkan air. Kalau pohon itu tidak memperoleh air, maka akan mengering. Bermula dari mengeringnya akar, merambat ke mengeringnya batang, terus mengeringnya dahan, ranting, lalu daun-daunan. Semuanya mengering sedikit demi sedikit. Setelah itu mati. Pohon yang mati tak bisa lagi dimanfaatkan kecuali harus ditebang, kemudian dijadikan sebagai kayu bakar bagi api. Seperti itulah hati. Maka hati bisa subur tumbuh kalau diairi, disiram dengan zikrullah. Apabila tidak ada zikrullah, kemudian dia terbakar oleh syahwat dunia, tak ubahnya seperti pohon yang tidak disiram dengan air tapi tersengat oleh panasnya matahari. Hati bila tidak disiram dengan zikrullah, dengan ilmu, dengan iman, dengan ibadah, dia terbakar api syahwat, maka mengeringlah jiwa tersebut, akhirnya mati. Maka jiwa yang mati tidak pantas kecuali hanya untuk menjadi kayu bakar api neraka. Inilah di antara beberapa penyebab rusaknya hati. Salah satunya tadi dijelaskan, semua dosa itu merusak hati, termasuk amalan mubah tapi berlebih-lebihan, itu pun akan merusak hati ya. Cukup sampai di sini. Insya Allah nanti di pertemuan yang akan datang kita akan membahas nata'iju fasadil qalbi ya, risiko bagi rusaknya hati, bahaya-bahaya yang akan lahir kalau hati ini rusak. Sampai di sini pertemuan kita di pagi hari ini, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Pertanyaan pertama. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kakak ipar saya berselisih dengan ibu. Berarti ini antara menantu dengan mertua ya. Saya sudah menyarankan kakak ipar untuk minta maaf kepada ibu, tapi dia enggan dan lebih memilih minggat ke tempat orang tuanya bersama istrinya. Istrinya itu kakak saya. Dan kakak saya dilarang komunikasi sama sekali sama keluarga dan kerabat saya. Bagaimana Islam memandang kakak ipar saya, Ustaz? Itu menantu yang durhaka.
Jadi dia melakukan dosa di atas dosa. Pertama, dia berselisih dengan ibu dan tidak mau mengalah meminta maaf. Walaupun ibu mertua. Itu dosa pertama. Dosa keduanya minggat. Dosa ketiga, melarang istrinya. Istrinya itu otomatis anak bagi mertuanya ya. Untuk komunikasi, melarang komunikasi. Menyeret, memaksa istrinya untuk menjadi anak durhaka kepada ibunya. Tidak boleh, ikhwan, kalau antum posisi sebagai anak atau sebagai menantu, siapapun yang salah, walaupun orang tua kita salah, mertua kita salah, kesalahannya kecil ataupun besar, maka kita yang harus tahu diri. Yang kita pertahankan bukan gengsi, bukan kehormatan, tapi kemaslahatan. Kemaslahatan keluarga. Jadi yang harus kita pikirkan bukan membela kehormatan diri, tapi membela, mementingkan kemaslahatan keluarga. Siapapun yang bersalah, target saya ini harus maslahat. Hubungan ini harus baik. Nggak peduli harga diri kita diinjak-injak, yang penting ini baik gitu. Nanti orang juga akan menilai. Kalau kita berada di pihak yang benar, lalu kita berupaya merendah, lalu maslahat, orang-orang salut ke kita. Kalau kita yang salah, lalu kita ngaku salah, minta maaf, maslahat lagi, orang-orang angkat topi ke kita. Jadi coba, yang kita perjuangkan dengan kasus ini, gengsi pribadi, kehormatan diri, atau kemaslahatan bersama. Dahulukan kemaslahatan bersama. Ya, kalau kita benar, lalu kita pertahankan harga diri kita, lalu kita menang menurut kita, orang-orang gak simpati. Orang-orang antipati, ini orang arogan banget nih. Demi kehormatan dan gengsi diri, orang pun dilawan. Jadi aja dihinakan, padahal kita ingin meraih kemuliaan bagi diri kita gitu ya tadinya. Ternyata dihinakan orang walaupun kita benar ya. Jadi kalau ada kasus antara kita dengan orang lain, targetkan kemaslahatan. Bukan mentargetkan gengsi dan harga diri serta kehormatan kita. Jangan. Tapi kemaslahatan kita. Walaupun kita harus mengalah, nggak apa-apa. Ya, yang penting maslahat. Wallahu a'lam. Ana mau bertanya tentang masalah orang tua. Ini curhat anak-anak terus nih. Bagaimana cara yang baik untuk menasihati bapak ana yang jarang sholat dan puasa wajib? Ana sudah berusaha menasihati dan doa. Ana sayang kepada orang tua ana dan ana takut di akhirat nanti akan diminta pertanggungjawaban tentang anak yang jarang menasihati. Ya banyak hal. Pertama tetaplah menasihati. Ya. Kedua yang lebih utama imannya. Itu karena imannya yang kurang. Kenapa jarang sholat, jarang saum wajib, itu imannya yang kurang. Coba perkuat imannya. Gimana caranya? Ajak dia ngaji. Nggak mau ngaji ke masjid, jangankan ke masjid itu untuk ngaji, untuk sholat berjamaah aja enggak. Setel radio di rumah. Biarkan terdengar oleh bapak, oleh ibu. Ya. Kalau jangan di kamar sendirian dengar kajian, jangan. Suruh orang tua kita juga dan bawa umpama bapak sama ibu lagi ngobrol, kita deketin, kita setel radio keras-keras. Biar mereka juga dengar. Mereka pindah ke ruang tamu, kita juga pindah ke ruang tamu. Mereka nanti bilang, kamu ngapain ngikut-ngikut? Saya kan kangen, ingin dekat, tapi juga ingin dengar radio ini gitu. Coba dengar Bu, Pak ini radio ini lucu ustadznya. Pertama dari lucunya dulu. Karena biasanya yang lucu itu lebih disukai.
Ustadz yang melawak itu lebih aku daripada ustadz yang serius. Walaupun isi lawakannya ngaco. Ngarang-ngarang kisah-kisah fiktif agar orang-orang tertawa. Ada yang begitu? Ada. Walaupun merusak. Itu lebih laku. Lebih viral. Lebih disukai. Nah di kalangan ustadz-ustadz kita juga kan suka ada yang lucu-lucunya gitu ya. Setelkan. Biar dengar mereka ya. Mudah-mudahan itu jadi jalan hidayah bagi mereka. Itu pertama, pokoknya berupaya untuk memberi informasi ilmu kepada mereka. Yang keduanya, coba dakwahi mereka dengan akhlak. Bagaimana caranya? Tunjukkan kemuliaan akhlak di hadapan mereka. Sebagai anak, coba bantu-bantu ibu, bantu-bantu bapak. Sambil bantu-bantu sambil ngobrol. Kalau bapak lagi cuci mobil, kita yang nyuci ikutan. Sambil ngobrol gitu ya. Subuh bangun ya, setelah sholat subuh coba nyupir, nyuci piring. Nyapu, ngepel gitu ya. Ikut masak, ikut nyuci baju gitu. Orang tua nanti akan simpati, akan senang. Mereka berkata, kok kamu berubah, asalnya nyebelin sekarang nyenengin. Asal disuruh aja sebelum sapu diangkat gak nurut. Sekarang mah tanpa disuruh sudah bantu-bantu senang. Kenapa kamu? Bilang hasil ngaji Pak Bu. Ngaji ini begini. Ustadz yang menjelaskan menyuruh saya untuk berbuat begini karena nas Quran dan hadis. Begini-begini. Oh bagus tuh pengajian. Di mana ngaji? Nah, kayak gitu. Dia cerita ke tetangganya, anak saya jadi soleh. Kenapa tuh? Ngaji. Bawa anak saya bisa-bisa. Tetangga ingin anak-anaknya ngaji juga. Se-RT ngaji itu. Ajak bapakmu sekalian biar soleh. Nah begitu nantinya ya. Akhirnya ini jadi jalan hidayah. Tunjukkan kemuliaan akhlak. Ketiga, tetaplah mendoakan mereka. Agar mereka itu dapat hidayah dari Allah SWT. Setelah semua upaya kita maksimal tapi kekeh orang tua seperti itu sudah di luar tanggung jawab kita, di luar kemampuan kita. Bagaimana cara menghadapi orang tua tuh yang terlalu sensitif, sedikit-sedikit tersinggung. Caranya jangan singgung mereka, biar tidak tersinggung. Jaga sikap, jaga ucapan ya. Paling gitu. Yang kedua tadi ajak mereka ngaji. Biar tidak baperan, biar tidak mudah tersinggung. Ketiga doakan. Kalau semua itu sudah dilakukan kekeh begitu, kurangi frekuensi pergaulan dan interaksi dengan mereka. Ya, hindarkan saja daripada madarat, daripada sedikit-sedikit tersinggung, daripada sedikit-sedikit kles, sudah hindarkan saja. Bagaimana hati ini agar selalu ikhlas dan sabar atas segala yang terjadi, terutama untuk hal-hal yang tidak menyenangkan. Dan bagaimana caranya agar bisa menahan diri, tidak ngomel. Ana sebagai akhwat suka susah menahan. Apakah nantinya karena omelan Ana, jadi semua pahala bisa hilang? Syukran. Ya. Pertama, kalau ada hal yang tidak menyenangkan, hal pertama cari penyebabnya. Jangan penyebabnya kita. Kita ngomong atau melakukan sesuatu yang membuat orang tersinggung, lalu orang itu umpamanya belik, pundung, marah, akhirnya suasana tidak mengenakan, tidak menyenangkan. Kalau kita penyebabnya cepat
akui kita salah, minta maaf. Insya Allah clear lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau hal yang tidak menyenangkan itu berawal dari kesalahan orang lain, tapi orang lain itu tidak ngaku, tidak merasa salah, bahkan ngeyel di atas kesalahan. Atau bahkan kezaliman orang kepada kita. Kita dicaci, dibully, dimaki, difitnah, digibahi, dan seterusnya. Ya. Atau ada kejadian yang membuat kita sedih, membuat kita kesel, membuat kita mangkal. Lalu kita merasakan ketidaknyamanan. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, memang harus sabar. Jaga omongan, jaga sikap. Jangan sampai melanggar syariat Allah ketika mengalami hal demikian. Kalau ada yang menghina, jangan balik menghina. Kalau ada yang memfitnah, jangan balik memfitnah. Apalagi membalas melebihi kezaliman mereka, ya. Bagaimana caranya agar bisa sabar? Pertama, itu menguntungkan kita. Dengan dizolimi, disakiti, dibuli, dimaki, difitnah, dosa kita gugur. Kedua, pahala kita nambah. Dari mana ini dosa gugur? Dosa kita diambil oleh Allah, di-offer ke orang yang zalim itu. Pahala dari dia diberikan kepada kita. Sering saya bilang, kalau ada orang zalim kepada kita, yang untung kita, yang rugi dia. Sama dengan begini, sini dosa kamu saya ambil, nih pahala saya untuk kamu. Dosa orang yang zalim nambah, pahalanya berkurang. Dosa kita berkurang, pahalanya nambah. Siapa yang untung? Kita. Siapa yang rugi? Dia. Kalau kita yang untung, dia yang rugi, apa yang menyebabkan kita sakit hati atau sedih? Harusnya senang. Kalau ada orang datang kepada kita, kamu punya hutang? Punya. Kamu punya uang? Ada sedikit. Nih uang kamu saya tambah, hutang kamu sini saya ambil, saya bayarin. Senang gak kita? Senang, ini orang baik banget. Nuhun, nih semua hutang saya kasih, sini semua uang kamu saya ambil. Senang kan kita? Kalau ada orang yang zalim, itu sama dengan begitu. Nih pahala saya untuk kamu, sini dosa kamu untuk saya. Kan senang kita, ya enggak? Maka dengan cara berpikir seperti ini, ketika kita dizalimi, kita tidak akan sakit hati. Coba antum lihat di media sosial. Hampir semua ustadz dibully, dicaci, dimaki. Saya kalau umpamanya ada video saya di media sosial, di Instagram, di Facebook, di YouTube, suka baca komennya? Ya, banyak yang mendoakan, banyak yang mendukung. Tak kurang yang mencaci, yang memaki. Saya lebih suka membaca komen itu tuh, ya. Senyum saja. Oh, ini dari sinilah saya dapat pahala. Pahala dari di-offer ke saya, dari sinilah dosa saya gugur. Dosa saya diambil oleh orang yang komennya nyinyir tadi. Itu yang membuat hati kita legowo, menerima cacian, makian atau kejadian yang tidak mengenakan. Jadi sebenarnya kalau kita menderita, kita ini sedang diberi keuntungan oleh Allah. Penderitaan itu menggugurkan dosa kita, menambah pahala kita, mengangkat derajat kita. Posisi kita ketika menderita itu doanya dikabul oleh Allah SWT. Makanya kalau Allah cinta kepada seorang hamba, Allah akan berikan penderitaan kepada hamba itu. Karena keuntungan yang terkandung di dalamnya. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah itu kalau mencintai suatu kaum, Allah akan berikan ujian, penderitaan kepada mereka.
asyadun nasi balaan al-anbiya, thumma salihun, thumma al-amsal fal-amsal. Manusia yang paling hebat ujiannya, penderitaannya adalah para nabi. Lalu orang-orang soleh, lalu orang-orang di bawah itu, di bawah itu. Kenapa mereka paling hebat? Karena paling dicintai oleh Allah. Kenapa kalau paling dicintai oleh Allah kok diberikan penderitaan yang lebih hebat? Karena penderitaan itu menguntungkan mereka dan tidak merugikan. Lebih banyak menguntungkan. Kerugiannya hanya satu, menderita. Udah gitu. Tapi selain itu keuntungannya sangat-sangat banyak. Ya, maka merasakan satu penderitaan untuk meraih banyak keuntungan itu sesuatu yang lumrah dalam kehidupan. Coba kita untuk meraih keuntungan sehat, keuntungan otot yang kuat, keuntungan bentuk tubuh yang ideal, itu harus menderita. Apa menderitanya? Olahraga, angkat beban, berkeringat, capek, ngos-ngosan, pegal-pegal gitu kan. Tapi semua penderitaan itu kita nikmati. Ketika push up sampai ngos-ngosan kita nikmati. 20, aduh cangkel. Setelah itu 20 lagi. Target 100 kali. Kan gitunya. Walaupun kita tahu pegal, capek, ngos-ngosan, tapi kita terus-terus lakukan. Karena apa? Yakin itu menguntungkan kita. Otot kita jadi terbentuk, ya, nafas kita lebih panjang, ya, bentuk badan kita jadi lebih ideal, terus bagian organ tubuh bagian dalam juga jadi lebih baik. Ngangkat galon nanti sama cingir aja satu. Kalau dalam kehidupan di dunia kita siap menderita demi meraih banyak keuntungan, maka untuk urusan ukhrawi kita harus lebih dari itu. Ya, ketika ujian dan cobaan datang, senyumlah. Inilah keuntungan bagi kita. Dosa berguguran, pahala nambah, derajat meningkat, doa kita dikabul, hubungan kita dengan Allah lebih dekat lagi daripada sebelumnya. Itu keuntungan dari sebuah penderitaan di dalam hidup. Yuk dari sekarang nikmati semua penderitaan yang Allah berikan kepada kita, apapun bentuknya. Stop lagi ya, jangan ada lagi. Jika seorang akhwat menghadiri satu kajian dan ketika berada dalam majlis tidak membuka cadar, apakah termasuk perkara berlebih-lebihan yang mana dalam majelis tersebut akhwat semua? Mungkin ini sindiran, ada akhwat yang begitu ya. Akhwat kalau semua aman, nggak ada laki-laki, nggak ada ikhwan lain, bukalah untuk silaturahmi ya, agar saling mengenal dengan akhwat lain. Kecuali pertama di sana ada laki-laki ya. Keduanya tidak ada laki-laki tapi ada akhwat yang comel. Akhwat ini suka menceritakan akhwat lain di hadapan suami. Tuh akhwat itu tuh cantik tuh ya. Hidungnya mancung kayak ekek ya. Bibirnya begini. Nah itu jangan, kalau ada akhwat yang seperti itu nggak boleh. Akhwat jangan menceritakan kondisi fisik akhwat lain ke suami kita atau kepada ikhwan manapun, jangan ya. Nanti penasaran, nggak diceritakan aja penasaran itu. Apalagi lagi diceritakan lebih penasaran. Iya gitu ya. Akhirnya diincar tuh. Sampai ada satu kejadian. Ini real nyata cerita ya. Sumbernya nggak perlu saya sebut. Jadi ada satu ikhwan sudah punya istri. Datang akhwat-akhwat temennya gitu. Akhwat-akhwat temennya, teman istrinya. Ngobrol, makan-makan. Setelah itu pulang. Qadarullah ada satu akhwat yang ketinggalan dompet. Ditemukan oleh si ikhwan suami.
Dibuka dompet siap, ada foto Ahwat cantik. Kelihatan tuh. Gak sengaja. Akhirnya incer. Ini si foto, ini dompet siapa? Oh ini dompet si Fulana temennya. Oh ya. Ya. Akhirnya udah diberikan. Dapat nomor telepon di WA. Dan seterusnya. Ukti mau gak jadi istri saya yang kesekian? Kodalu itu mau. Siap. Dalam bayangannya sesuai dengan foto itu. Mau nazar dulu? Enggak lah, saya sudah tahu gitu. Enggak, pokoknya dijamin cantik. Apa yang terjadi? Setelah dinikah ternyata bukan yang di foto itu. Ternyata Ahwat ini yang tanya di foto nilainya 8 atau 9, kenyataannya 6. Dia cerita, ya Allah, inilah sunnahnya nador langsung gitu ya. Salah orang gitu ya. Seperti itu. Ustaz, bergaul yang berlebihan itu bagaimana? Seharian main sama Ikhwan Ahwat sama teman-teman terus ya, nongkrong di kafe begini. Isinya mubah. Setiap sholat dulu gitu ya. Terus seharian begitu, itu berlebihan. Ada waktunya bergaul, ada waktunya ngaji, ada waktunya kita baca buku, mendengar kajian untuk keluarga. Ya, ini semua jatah yang lain dipakai untuk bergaul, berinteraksi dengan teman-teman kita, itu berlebihan. Apa hukum setiap hari kita sholat tobat? Karena setelah sholat tobat merasa ibadah lebih rajin dan semangat. Dan mohon saran bagi teman ana yang masih merokok, mengurangi saja belum bisa meninggalkan. Pertama, sholat tobat diikhtilafkan oleh para ulama. Sholat tobat hanya bagi yang mengakui ada sholat tobat hanya dilakukan setelah melakukan dosa besar. Baru sholat tobat. Ya, hadisnya siapa orang yang berwudu lalu menyempurnakan wudunya lalu sholat 2 rakaat lalu bertobat kepada Allah, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Sebagian ulama menyatakan ini sholat tobat, sebagian lain menyatakan itu sholat syukur wudu. Ya. Tidak ada sholat tobat secara khusus. Setiap wudu syukur wudu, setiap wudu syukur wudu itu boleh. Ya. Walaupun sehari beberapa kali. Tapi khusus diniatkan sholat tobat, tidak. Ya. Bagaimana orang yang suka merokok? Dosa apa tidak? Besar dosanya. Kenapa? Karena dengan merokok merusak. Merusak siapa? Merusak diri sendiri. Organ-organ vital dari dalam tubuh kita rusak. Jantung, paru-paru, ginjal, semuanya. Itu pertama. Ya. Dan ini melanggar ayat wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Jangan merusak organ tubuh kita yang merupakan amanah dari Allah yang harus dipelihara, dijaga, malah dirusak secara sengaja. Hanya untuk meraih kesenangan pribadi. Ini pertama. Kedua, merusak orang lain. Istrinya rusak, anaknya rusak. Bagaimana merusaknya? Dengan racun dari nafas yang dia keluarkan. Jadi ketika orang merokok, racun rokok itu bersarang di paru-parunya. Dan nikotin, ada ribuan jenis racun bersarang di paru-paru. Ngerokoknya sekali ngerokok dia ke hutan. Karena tidak ingin mengganggu orang lain. Setelah beres ngerokok dia pulang ke rumah. Apa yang terjadi? Racun nikotin yang ada di dalam dada paru-parunya dihembuskan. Mengotori udara di rumah. Nempel di dinding. Nempel di gordeng.
terhisap oleh istrinya, oleh anaknya, oleh siapapun yang ada di dalam rumahnya. Masuk ke paru-paru mereka semua, kerusak lagi itu. Makanya orang yang merokok tidak hanya mendolimi diri sendiri, juga merugikan orang lain. Apalagi kalau merokoknya depan orang banyak, itu asap rokoknya membaui baju orang lain, kulit wajah orang lain, dan menghisap, terhisap ke paru-paru. Jadi perokok pasif, dolim tuh orang. Tadi waktu saya ke sini, saya nyimpang di rest area, makan dulu, di samping ada yang ngerokok. Aduh, langsung ini agak bau rokoknya. Badan pindah ke sana. Dolimnya tuh luar biasa. Dia enak-enak sendiri, dia tidak peduli badannya bau asap rokok, paru-parunya rusak oleh diri sendiri. Dia nggak peduli, nggak apa-apa. Kalau bisa telan aja sekalian. Tapi yang jadi masalah, dia juga mendolimi orang lain. Itu kalau yang langsung. Kalau yang tidak langsung, setiap ngerokok dia tadi ke hutan, ke puncak gunung. Nggak ada orang. Setelah itu beres. Itu pun masih dolim kepada orang lain. Ya, dengan nafasnya yang menyemburkan racun nikotin terhisap oleh orang lain yang ada di dekatnya. Tak diragukan lagi, merokok itu perbuatan keji dan mungkar. Keji merusak diri sendiri, mungkar merugikan orang lain. Mestinya itu tercegah oleh sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau orang sholat masih fahsya' masih munkar, kena dengan ayat fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim. Ingat, penggunaan kata-kata an bukan fi itu maknanya adalah dia lalai dari tujuan sholat yang harus diwujudkan seusai sholat. Seusai sholat dia tidak boleh berbuat keji, tidak boleh berbuat mungkar. Kalau setelah sholat masih keji, masih munkar, maka lalai dia dari tujuan sholat. Maka terkena ayat ini fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Tertolaklah sholatnya karena kekejian dan kemungkaran yang dia lakukan seusai sholat. Yang paling parah sebelum azan atau pas azan di jalan ngerokok gitu ya. Sebelum masuk masjid habisin dulu di luar. Setelah habis baru dia lempar, baru masuk ke masjid lalu sholat. Maka orang kiri kanannya nahan nafas ya, bau rokok. Seusai sholat keluar lagi langsung ngerokok lagi. Ditolak sholat orangnya. Ya, karena sholatnya tidak ada dampak seusai sholat. Semoga para perokok memperoleh hidayah untuk segera menghentikan kebiasaan rokoknya, karena merokok indikasi perbuatan keji dan mungkar yang masih dia lakukan, dan itu indikasi dari tertolaknya sholat dia. Ustaz mohon nasihatnya. Hati anak terkadang down, sedih ketika melihat perubahan anak lelaki. Untuk ibadahnya belum baik. Ada dua kemungkinan. Pertama turunan. Kedua karena tidak dididik secara baik. Oleh Allah diazab dengan cara anaknya seperti itu ya. Sejak SD sudah rajin jamaah ke masjid. Namun saat ini sudah ingin kuliah, ke masjid harus diingati. Itu pun terlambat. Itu karena kurangnya nasihat, dorongan, motivasi, didikan ya. Mungkin cukup mendidik di SD saja. Setelah SD dibiarkan sendiri, akhirnya dia kurang motivasi ya. Harusnya terus seumur hidup, walaupun dia sudah beranak, sudah bercucu, orang tua tetap ya harus menasihati. Amalan apa agar anak bisa lebih fokus memperbaiki ibadahnya? Bukan amalan, didik tetap ya. Didik tetap. Selain kita beramal,
didikan kita kepada mereka harus terus berlanjut ya. Terakhir, teman ana nitip pertanyaan. Akhwat qadarullah lumpuh. Dan sekarang dipoligami diam-diam oleh suaminya. Ini akhwat itu istri pertama berarti ya. Lumpuh, suaminya nikah lagi. Dan akhwat ini belum ikhlas. Gak perlu ikhlas. Mau ikhlas mau tidak, maksudnya ikhlas itu apa? Maksudnya tidak rela bukan tidak ikhlas ya. Ya pastilah wanita manapun tidak akan rela kalau suaminya menikah lagi. Tapi itu tidak menghalangi kesahan pernikahan suaminya yang kedua dan tidak merusak iman dari suaminya yang menikah lagi. Dan tidak harus ada izin, persetujuan, kerelaan. Gak mungkin ya. Kalau suami minta izin ke istrinya, boleh saya nikah lagi, dijamin gak boleh. Relakan ya, enggak akan rela. Ikhlaskan, enggak mungkin itu. Jadi itu tidak jadi syarat. Bagaimana menyikapinya? Udah pasrah ya, sabar. Bukan ikhlas. Sabar, mau ikhlas mau tidak, sabar wajib. Ya. Mau ridho mau tidak, sabar wajib. Ridho terhadap takdir Allah yang buruk, hukumnya sunnah. Kemarin hari Kamis yang kemarin kita ada kajian di Bandung, judulnya ridho. Ridho itu ada 3. 1 wajib, 1 sunnah, 1 haram. Pertama yang wajib ridho terhadap syariat Allah, wajib itu ridho. Gak boleh tidak ridho. Kedua ridho terhadap takdir Allah, ini hukumnya sunnah. Takdir Allah yang buruk ya. Kalau yang baik mah nggak perlu diajari ridho, pasti ridho itu ya. Ditakdirkan dapat uang banyak, pasti ridho itu ya. Ditakdirkan punya mobil baru, pasti itu mah ridho ya. Ditakdirkan punya istri baru, pasti itu mah ridho suaminya. Jadi takdir yang buruk itu sunnah ridho. Sunnah tidak wajib. Kalau sedih tidak ridho, maksud ridho senang. Makna ridho adalah sururul qalbi bimuril qadha. Senangnya hati di tengah pahitnya ketetapan Allah. Itu ridho maknanya. Ya. Dan ridho kepada takdir Allah hukumnya sunnah. Kalau tidak ridho dalam arti sedih, kesal, maka tidak dosa. Yang wajib ketika menerima takdir Allah yang buruk adalah sabar. Itu wajib. Kalau ridho, sunnah. Itu ridho yang kedua. Ridho yang ketiga yang haram yaitu ridho terhadap apapun yang Allah haramkan. Ridho kepada perbuatan syirik, kepada perbuatan kufur, ridho kepada kebid'ahan, kemaksiatan, itu haram. Tidak boleh. Siapa yang ridho kepada keburukan, dia berdosa. Nah, akhwat di poligami itu takdir Allah yang buruk bagi si akhwat, takdir yang baik bagi si suaminya. Merennya. Maka tidak wajib ridho. Tapi kalau ridho bagus, sunnah. Yang wajib bagi akhwat yang di poligami apa? Sabar. Itu saja. Wajib. Kalau nggak sabar, dosa. Jadi pertama bagaimana menyikapinya? Sabar. Mau ridho mau tidak terserah, mending sabar. Tapi kalau dia ridho, dia dapat pahala dari keridhoan. Meskipun diurus, dirawat oleh suaminya. Iya. Tapi tetap suami lebih mementingkan istri mudanya. Itu dalam hal tertentu, iya. Karena istri muda lebih bisa memberikan apa yang tidak diberikan oleh istri tua. Karena sudah lumpuh teh kan.
Ya, tapi kelihatan istrinya masih suaminya masih ngurus. Itu menunjukkan suaminya mementingkan istri pertama dalam hal itu. Dia rela meninggalkan istri mudanya untuk mengurus istri tuanya. Jadi sama-sama ada aspek yang dipentingkan dalam hal tertentu oleh suaminya. Ya. Ahwat ini ingin pulang kampung ke orang tua, tidak diizinkan suami. Suami mengancam jika pulang kampung maka anak-anak akan dirawat istri mudanya. Itu bukan mengancam. Anak-anak kita saya ngurus dengan istri muda. Ya bagus, harus begitu. Ini tanggung jawab suami seperti itu. Ya. Jadi istri yang tua bersabarlah, syukuri ada yang bisa menghandle kewajiban istri yang tidak bisa dia penuhi, yaitu istri mudanya, ya. Syukurilah daripada tidak menikah tapi berzina, waliyadzubillah, itu rusak semuanya nanti, ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini saja. Insyaallah kita jumpa lagi sebulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.